Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa kafa billahi shahida. Subhanakallahumma Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ihfazna kafa dhahir wa nawwir qulubana bi hidayah. Allahumma fala sabatika syai'un wa anta alam rafi wa anta mulkuyib wa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memanjatkan rasa syukur, memposisi sebagai hamba yang fakir, butuh menjadi hamba yang membangun kuat untuk butuh berproses dalam kehidupan berdunia ini, proses menuju keselamatan, diproses menjadi hamba yang selamat dan diselamatkan. Kedua salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya untuk memohon berada di dalam cakupan salawat adalah man syahida bil haq wa hum ya'lamun, yakni mereka yang telah bersaksi, syahidah telah bersaksi, telah dalam fakta rasa hati bersaksi berada di dalam hakikat. Dan untuk mengetahui hakikat ini, mereka ini adalah ya'lamun, mereka ini orang-orang yang berilmu, ada ilmunya untuk mengenal hakikat. Bukan narasi, bukan deskripsi, tapi hakikat itu ya ada ilmunya. Enek bendani tah gampang, ini kan begitu, walaupun bukan bermakna wujudiyah. Kemudian perilaku kita berada di dalam satu uraian bahwa wa taqrabbaka fi nafsika tadurran wa khifatan wa tunasiri minal qauli. Perilaku puasa itu kan ini kan perilaku untuk memiliki zikir dan berada di dalam zikir, di dalam zikir diri yang berada di dalam jiwa itu dikenali. Jadi wa taqrabbaka fi nafsika, diri yang berada di dalam jiwa, hakikat atau fitrah manusia yang berada di dalam jiwa. Man arfa nafsah, siapa yang mengenali hakikat jati diri, fitrah dirinya, maka akan mengenali Tuhannya, mengingati keberadaan Tuhan yang berada di dalam diri itu dengan perilaku hati-hati dan waspada. Wa dunal jahri minal qauli. Ingatnya kepada diri Tuhan itu tidak dengan lesan, tidak dilesankan, karena memang tidak bisa dilesankan. Iso apa kowe nglesanke asine uyah, sing iso ya asin bendina dimplok wae gak iso kok. Piye asine uyah? Enggak bisa. Wes. Duplikat. Extend. Atau diulang dulu. Wes. Ya. Wadunal jahri, tidak dijahirkan, tidak ditampakkan. Artinya karena kalau ditampakkan itu wirid Allah itu wirid. Jadi kalau zikir itu ingatan yang berada di dalam hati atas kehadiran Dia. sadar
sadar perilakunya ingat kepada Tuhan itu tidak dilesankan atau diperbuatkan, akan tetapi di dalam hati. Seperti kalau kamu ingat jauh dengan keluarga, kan berada di dalam hati posisinya ingatan itu. Ya, oke, ini hanya sekilas saja. Ini saya lewati dulu aja untuk ini tema besarnya, nanti bisa diringkas sama tim. Nanti yang pertama nanti nuzul Quran kita lanjutkan terkait dengan belum alam, yakni lagi belum saatnya kah orang-orang penduduk bumi itu untuk beriman, sampai kapan menghadapi kecarut-marutan, ketidaknyamanan, menghadapi yang dikejar aman, nyaman, bahagia, tapi faktanya tidak pernah menemui ini, hanya jawaban-jawaban sementara. Selama ini itu hanya kebahagiaan yang bersifat semu sehingga hilang. Barang itu entek ya, bahagia karena menjadi terkenal, nek wes bahagia karena memiliki jabatan tinggi, bahagia karena karirnya meningkat, memuncak. Nek wis pensiun mlongo, nek wis pensiun sindrom, kan gitu. Apa ya begitu bahagia itu? Bahagia isu tuku motor, 2 minggu wis waleh pengen tuku motor, bahagia neh, waleh neh tuku motor neh nganti ke omahe kadol, lemahe kadol, njungkel, utang, yes. Itu dikira bahagia. Akhirnya kegubel utang. Itu karena berangkatnya dikira bahagia itu terpenuhinya material, kan gitu. Belum saatnya kah untuk beriman yang bukan anggapan, tapi beriman dalam pengertian yang sesungguhnya. Apapun agamanya, belum saatnya kah? Dan belum saatnya kah untuk orang-orang yang telah mengenal Tuhan, keberadaan diri Tuhan, untuk melakukan aksi subhanaka? Jadi, ini kan masih di bulan puasa ya. Ada ungkapan kan begini, ini sering sekali diungkap oleh para dai. Kulu amali bani Adam, saben-saben amalane menungso kuwi kanggo menungso kuwi dhewe. Ning bab poso, amalan poso ku hanya untuk kami, hanya untukku. Nah, gitu firman Allah gitu ya, kendikan Allah. Ini sering banget diunekne karo dai-dai, tapi aku gak ngerti karepe apa gak kita ini. Amal perbuatan ini kanggo kowe, neng nek poso kanggo Gusti Allah. Ngerti gak karepe? Piye? Kowe lak sering krungu urayan ini toh? Sering toh? Pemenang Ramadan, piye? Dong kowe. Nek amal-amal yang lain itu diperuntukkan kowe salat, kowe entuk ganjaran. Kowe ngamal entuk ganjaran, entuk pahala. Nek poso kuwi untuk Tuhan. Kowe entuk ganjaran gak? Ganjaran itu tiba Gusti Allah. Karepe piye? Biasanya penjelasannya kan begini kan? Biasanya kalau amal yang lain, sholat orang lain kelihatan roh, ngamal sing bogai ya roh, wudu ya roh, paling enggak banyune kalong roh, kan gitu. Mandi besar banyune mesti kalong, metu ketok kelumut-kelumut roh. Ada haji, oh kabeh roh kancamu. Itu. Nek poso ora nek wong roh, gak nek wong roh. Nganti supaya roh
Nah, gitu. Ben roh poso kan gitu. Penjelasannya kan begitu. Sing dikersakne Gusti Allah apa gitu kira-kira? Ila siyam fa innahu li, si puasa itu hanya untukku. Apa tuh maksudnya? Bahwa puasa itu niatan orang yang berpuasa itu ada sesuatu untuk mengenali keberadaan diri Tuhan, berkaitan dengan Lailatul Qadar, berkaitan dengan, ya orang itu kadang menafsiri ada Lailatul Qadar itu malam yang penuh mulia, tapi kalau nuzulul Quran turunnya Quran, terus kemudian kadang ya kok mbah somongan ya wong toh gak sido lah aku ya kadang ya segigik dewi gitu kan, pomone mentolong guyu kan guyu gitu. Tapi kok ngenyek kira ento, nyepelek ki ora ento, dosa. Kadang iki wedi dosa akhirnya enek tak usiahno, menghindari bukan berarti mau ndelok, wedi ngenyek. Tapi enggak lucu loh pamane kowe iki cerita tentang bojone Gajah Mada. Kenal karo Gajah Mada ora kok kowe cerita. Gajah bojone Gajah Mada tuh wayune jian waweyan loman, siapapun diberi. Pertanyaanmu siji, kowe tau digai apa ora? Wong zaman bahula petuk ora. Jadi puasa itu untuk diri Tuhan karena memang niat puasa saum itu adalah secara khususnya bermakna untuk mengenali Tuhannya, bermuwajahah dengan Tuhannya. Ada momentum yang akan bertatap muka dengan Tuhan, sehingga itu saat kejadian tatap muka, jadi siam itu untuk itu disebut sebagai lebih dari 1000 bulan kemuliaannya, keagungannya, kehebatannya. Itu lebih dari 1000 bulan. Itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Orang mengatakan demikian, innahu inna anzalnahu untuk ditunjukkan, diberikan dan ditunjukkan perihal hu itu domir itu kata ganti huwa itu kata ganti Allah. Dalam hal ini Allah itu domirnya huwa itu kata kepemilikannya itu adalah hu itu berarti sama dengan Allah kan gitu kan. Hu itu dia, terus hu di balik hu itu ada al-ghaibnya diri Tuhan. Itu yang saat seseorang itu telah ditunjukkan huwa, terus huwa ditunjukkan al-ghaibullah, keberadaan dia yang al-ghaib, maka itu disebut Lailatul Qadar. Qadar itu ketetapan, Lailah itu dunia ini, bukan malam dalam pengertian sekarang, dalam pengertian tidak ada matahari atau mataharinya sedang di posisi di sebelah sana. Tapi pengertiannya bahwa Lailah itu adalah makna dunia ini, manakala di dunia ini tidak mengenali sang pemilik, sang khalik, sang mun'in, maka kosong dunia ini, buram dunia ini menjadi kacau. Kehidupan diri kita itu menjadi
ngambang, tidak pasti, ambigu saat tidak mengenal Tuhan. Maka saat mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, sesuatu yang disamakan di dalam Al-Quran itu bagaikan 1000 bulan kemuliaannya, keagungannya. Itulah puasa itu berkaitan erat langsung dengan masalah ditunjukkan dia perihal Lailatul Qadar, sehingga terbukalah hati nuraninya, dibukalah tentang hakikat, ditunjukkan tentang Shiratal Mustaqim itu apa. Dan di Ramadan ini sering kita mendengar bahwa Futihat Abwabul Jannah, ya berkaitan dengan ilmu ini, ilmu yang menunjukkan pintunya mati, ilmu yang menunjukkan pintu pulang, ilmu yang menjadikan ilahi nuhi la ilaha illahua, ilmu yang menjadikan bahwa ilahi walaupun tampak kita itu di dunia dalam berkehidupan yang kita jalani, ilahi itu di sini tapi angan-angannya di sana gitu ya. Rogone ndek kene, angan-angane ndek kene, otaknya itu digunakan untuk berpikir secara fakta di mana kita tinggal, tapi benak hati kita itu di rumah. Maka kita tidak akan selingkuh karena kita mengetahui bahwa di dalam benak itu ada pasangan kita. Nggak akan musyrik pada saat di dalam benak, di dalam hati itu ada kehadiran Tuhan, Tuhan yang telah dikenali. Maka itulah pintu jannah, pintu menyatu dengan Tuhan, pintu nih gitu. Jannah itu kan laki arobah, jannah itu menyatu dengan Tuhan. Pintunya itu saat di dunia adanya ilmu yang menjadikan kita kenal kepada Tuhan. Nek enggak ya kosong. Di dunia ya pahpoh kal an'am koyok kewan. Ning kita duwe utek nggih mikir kan itu. Jadi ini malah rusak. Jadi pada saat orang berpuasa, orang itu sholat, orang itu iso ngaji, tapi karakternya justru semakin semuci. Orang puasa tapi justru perilakunya itu semuci, mudah mengoreksi, menilai orang lain akibat perbuatan yang kita lakukan itu tampak syariat yang benar, akan tetapi dampak di dalam diri kita itu perilakunya itu merasa semuci, merasa kemluhur. Maka ini pasti ada yang salah di dalam kita menjalankan beragama, dan kita pasti ada yang salah dalam ritualitas kita. Paling tidak pasti ada yang salah mengenai posisi niat batin kita. Penilaian yang kita lakukan itu adalah penilaian retorika, penilaian jasad, penilaian yang kelihatan mata. Saat sholat malam, sulitnya mencari pekerjaan, rutin sholat malam, rutin Senin Kemis, kemudian pekerjaan enak banget. Kemudian saat ada orang yang nggak tahu salat, kemudian dia mendapatkan pekerjaan sulit, kemudian dia marah, dia menasehati, sholat malam lah. Kalau kamu sholat malam, berarti kamu dekat dengan Tuhan, doa kamu akan didengar sama Allah, kamu akan memperoleh pekerjaan nanti, kan gitu. Pada saat kita sholat menjadikan kita semuci, saat kita membaca Quran menjadikan kita itu keminter, saat kita itu sekolah menjadikan kita itu, atau mondok menjadikan kita itu kemeluhur, maka pasti ada yang salah di dalam sistematika pola beragama diri kita. Sebab orang yang beragama benar, ritual yang dilakukan akan menjadikan andap asor, memiliki akhlak dan adab, dan kemampuan interaksi dan koneksi sosial yang akan baik sekali. Khasnya orang beragama seharusnya. Tapi jika beragamanya sholatnya tertib, akan tetapi ternyata sering sidak melakukan bentuk perilaku-perilaku yang merusak dan tidak menghormati perbedaan,
maka beragamanya pasti ada yang salah. Nah, kita bisa mereaksi diri kita. Apalagi orang bertauhid. Tauhid itu dari kata ahad. Ahad itu bukan angka 1 karena Tuhan tidak berangka. Bukan 1 di bawah 2, 1 di atas 0. Tapi ahad itu perihal wujud. Kul huwa dia, Allah itu ahad. Perihal wujud keberadaan dia yang punya nama Allah ahadiyat namanya. Saat ditambah tak di depannya sebagai makna muqatab, orang menyebut saya bertauhid pasti mengenal wujud diri Tuhan. Kalau orang bertauhid hanya narasi, garam adalah asin, asin itu adalah begini, diuraikan, asin itu satu modelnya kayak upil yang berada di dalam hidung, yang warnanya itu pada saat baru berupa cair, pada saat beberapa waktu kemudian itu berupa pupil, pada saat itu dibiarkan seminggu itu akan buntet irong. Gila nih, itu rasanya beda-beda. Nah, itu namanya hanya uraian, itu hanya narasi. Jajal kok ngemplok upil doyan pora. Perihal mengenal itu di dalam rasa, bukan di dalam teks dan buku. Wa ma'amanu yukum wa ma'amanu Alkitab. Mengenal Tuhan sama sekali tidak berada di dalam otak dan pikiran kamu dan pikiran siapapun, dan tulisanmu dan tulisan siapapun, dan kitabmu dan kitab siapapun. Maka Ramadan berkaitan dengan abwabul jannah, berkaitan dengan ilmu yang menunjukkan pintunya jannah, pintunya mati. Itu dibuka pintunya, ya memang ditunjukkan innaladzi yubayyinaka innama yubayyunallah, ditunjukkan yang punya nama Allah. Walikot abwabul nar, dan ditutupnya pintu neraka. Apa pintu neraka itu? Iri, dengki, gengsi, merasa lebih. Wis to nek rumangsa luweh, merasa suci, merasa hebat, merasa pinter, merasa unggul, merasa tinggi karir, merasa tinggi jabatan dari siapapun, wis tangeh lamun gelem nyuwun ilmu. Pada saat ada kalimat man laisa sehfa syaitonu saihuhu. Kalau Syekh Abdul Jalani mengatakan man laisa sehfa iblisu saihuhu. Bahkan kulu rasul wa nabi semuanya punya syekh, kan gitu kan kalau Ghazali. Nabi Muhammad yang duwe guru. Malaikat Jibril itu dituntun dalam simbol peristiwa Isra Mi'raj, dituntun mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Blamungaik, kan dituntun kan. Kowe kok kemelinti moh, kok eramen. Kowe iki melu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang duwe guru dituntun langsung. Malaikat Jibril itu artinya kuasa dan kekuatan Tuhan sendiri. Jibril itu ditunjukkan mengenai Tuhan. Jadi yang wenang menunjukkan keberadaan Tuhan itu guru Nabi Muhammad, kan gitu. Kemudian pintu neraka itu ditutup. Jadi kalau kita tuh nyuwun ilmu, sadar sebagai hamba, aja mbok padakne Nabi Muhammad ki, Nabi Muhammad ki golek kehormatan, Nabi Muhammad golek-golek lah kaya aku lah. Nah, itu mesti gak gelem nyuwun ilmu. Nabi Muhammad itu di dalam satu
dalam satu koridor bahwa wani ngaku sak gede-gede dosa, sak gede-gede murtad. Beliau hanya menjalankan wahyu yang diwahyukan. Jika mengaku maka diputus urat nadi jantungnya, kan begitu ayatnya. Jadi Allah pasti mengadakan hamba yang begitu pasti. Dipercaya karo Nabi Muhammad, percaya gitu loh. Percaya. Enggak berada di dalam pengakuan, enggak usah khawatir menyalahgunakan seperti yang lain aja, enggak terima koyok korupsi dilebokne KPK polisi kan gitu. Bubar. Percaya. Gitu. Itu kunci nih. Nek enggak akhirnya Nabi dikira pangkat gendeng. Aku timbangane muni kono-kono tak anak men kowe wae ya. Piye lho awakmu ki nek nyimpulne Nabi itu pangkat gelar dari Allah. Nyapa Nabi golek pangkat? Ngawur. Nabi itu ilmu, perihal keilmuan, bukan masalah kemudian bi'abdihi. Jadi itu wahulitat awabunar. Jadi nutup pintu neraka iri, dengki, ora jujur, merasa lebih, merasa hebat. Ini semua ditutup. Terus akhirnya nyuwun ilmu. Tapi nek gak enek gengsi, enek iri dipadakne karo dekne kok penak, dipadakne karo dekne jadi terkenal, disamakan dan seterusnya, kan mesti enggak gelem. Allah pasti membuat adanya hamba dipuji juga enggak akan ngeleyang, diloge juga enggak akan terpendam gitu loh. Kemudian setan-setan dibelenggu. Ora gelem nyuwun ilmu kalau setane masih berkentayangan, cek pengen mangan, cek ingin begini, ingin begitu, enggak mengendalikan diri dan seterusnya. Setan ki wujude, setan ki duduk barang ora ketok. Setan ki wujude rena-rena. Setan ki iso bojomu, iso mbokmu, iso anakmu. Tapi bukan berarti anakmu setan, enggak. Aja ngono. Arti bahwa setan itu bisa pengaruh sing datangi, sing melekat di dalam diri kita itu akibat bisa muncul dari wong tuane dhewe, ibuke, bapake, anakmu, bojomu, tanggamu kan gitu. Itu setan. Setan itu pengaruh yang menjadikan kita itu menjadi gengsi, iri, dengki. Itu setan. Sing dadekne kita menjadi kecewa, pegel, dendam ya. Itu setane ya kowe dhewe kuwi, awake dhewe iki setane. Jadi paling konkret nyuwata, maka dikatakan setan itu aduwwum mubin, setan kuwi musuh sing nyata gitu loh. Nek pengen petok setan tonyonen. Nyata kena ditonyo. Tapi duduk bojomu wae setan enggak. Nek we pengen roh ya we ngilo. Lah gambar dibalik ngilo kuwi setan tonyonen. Tawa kowe golek wong liya ketonyonen kae lho gambar kae lho kan gitu. Kowe dhewe maksudnya kan gitu. Itu setan. Setan digambarke bertanduk. Ya nek tanduk mangan kakean ya nganti beteng-beteng ya tanduk.